Kebakaran rumah di pemukiman padat penduduk di kawasan Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara yang terjadi dini hari tadi menelan 2 korban jiwa. Ketua RW setempat kini membeberkan kronologis kejadian bahwa diduga akibat kebocoran tabung gas oleh istri korban yang ingin berjualan nasi uduk di pagi hari. Beginilah visual udara memperlihatkan kondisi rumah warga pasca diamuk si jago merah di Jalan Ampera Besar, Gang H, Pademangan Barat, Jakarta Utara, Kamis pagi. Sejumlah warga masih memadamkan kumpulan asap di salah satu bangunan rumahnya. 2 korban jiwa yakni bapak serta anaknya diketahui merupakan warga yang tinggal di setempat bangunan rumah yang terbakar. Diduga kuat adanya kebocoran tabung gas saat tengah memasak untuk berjualan nasi uduk. Yang punya rumah ini memang tiap hari berjualan nasi uduk pagi. Jadi mungkin ada kemungkinan nih, baru dugaan kami bahwa dia memang mempersiapkan untuk masak, untuk jualan pagi. Nah, tiba-tiba mungkin apakah ada masalah di kompornya atau apa. Jadi itu yang dugaan kuat menjadi penyebab kebakaran. Oke. Dari insiden kebakaran ini ada 5 kepala keluarga, kemudian ada 15 jiwa yang dalam 5 kepala keluarga itu. Dan memang ya kita semua berduga ada korban yang meninggal, 2 orang bernama Saifuddin ya, dan anaknya, dan kebetulan istrinya luka bakar hampir 80% lah. Untuk mengetahui informasi terkini dari kebakaran Pademangan Jakarta Utara akan disampaikan oleh reporter TV One Syahda Yaustija. Syahda, bagaimana kondisi para korban kebakaran saat ini? Baik, selamat pagi menjelang siang Leo Chandra dan juga pemirsa. Sebelum saya merujuk dari bagaimana kondisi korban, saat ini memang saya tepat berada di lokasi kejadian yang terjadi di Jalan Ampera Besar, tepatnya di Pademangan, Jakarta Utara. Kondisi terkini, situasi rumah, Leo bisa saksikan bahwasannya memang untuk rumah dalam keadaan hangus total dan juga runtuh, memang dinding-dinding bangunan yang masih tersisa di sini. Kemudian untuk atap juga sudah roboh, sudah barang-barang juga sisa terlihat beberapa memang sudah hangus terbakar, dan untuk di kondisi di depan rumah sendiri ini terpasang garis polisi, Leo. Nah tadi menarik sekali bahwa Leo tadi sempat menyebutkan bahwasanya ada dugaan akibat ledakan daripada gas atau tabung gas itu sendiri di lokasi. Nah kebetulan saya di sini sudah bersama dengan Ketua RT dan juga saksi mata yang memang mengetahui bagaimana kejadian itu berlangsung, dan kita akan mengkonfirmasi apakah itu benar-benar disebabkan oleh ledakan tabung gas. Nah sudah bersama kami dengan Pak RT, ya. Dengan Bapak siapa Pak? Sulaiman. Dengan Sulaiman. Pak, ini kan beredar informasinya bahwa kebakaran terjadi akibat ledakan tabung gas. Sebenarnya yang terjadi bagaimana, Pak? Sebenarnya yang terjadi sih itu untuk klarifikasi hal-hal yang di luar aja, yang di warganet lainnya. Ini hanya cuman arus listrik, bukan kompor gas. Arus listriknya sebelah sini. Tapi untuk lebih jelasnya nih nanti ada, untuk lebih jelasnya kronologi yang lebih tepatnya ada saksi mata yang sebelum kejadian ada di tempat kejadian perkara. Ini Om Jimbrong. Boleh dengan Pak Jimbrong, boleh Pak, dekat saya Pak. Nah ini gimana nih Pak kejadiannya nih Pak pada saat malam-malam? Kejadian itu saya 2:30 keluar, ada bau kayak kabel kebakar. Kabel kebakar, tapi saya cari itu sumbernya nggak ada Ibu. Saya cari terus nggak ada, sampai saya ke warkop buat makan, mengopi. Sekitar jam 3 itu api di rumah udah besar. Untung aja anak saya masih selamat Bu. Semua lagi pada tidur. Untung istri lu udah bangun itu. Gara-gara token listrik di rumah kan mati. Jadi saya beli token dulu. Hidupin listrik. Baru saya ngerokok di keluar. Baru saya ke depan buat beli makanan. Sampai jam 3 api udah besar. Berarti Bapak menegaskan Bapak tetangga sebelah rumah ya Pak ya? Ini rumah saya Ibu. Ini rumah Bapak? Rumah saya. Yang meninggal pun udah saya anggap saudara. Ya baik. Mungkin Pak RT bisa menjelaskan, nah ini Pak bagaimana kemudian
kejadiannya pada malam hari itu, karena kami juga mendengar informasi bahwa terlihat si ibu dengan kondisi 70% terbakar ini keluar meminta pertolongan ke warga. Ya, dari informasi yang saya terima sih, ibu itu sebenarnya dari Pak Yadi juga korban sebelumnya sudah keluar. Pas dipanggil keluar, kebakaran dia udah keluar. Dia kembali masuk mungkin untuk menyelamatkan anak atau istrinya. Nah setelah itu udah tidak kelihatan lagi tuh korban. Ya? Kita sambil menunggu Pak Jimbrung ya Pak ya? Iya siap. Sabar. Ini rumahnya. Untuk istrinya bisa keluar dari sini, dari belakang gang sini. Iya, mungkin dia jeblos jendela dari sana kali. Nah setelah itu udah nggak terlihat lagi pokoknya untuk almarhumnya. Pak Jimbrung, Bapak ini kan tadi sempat mengatakan bahwa Bapak sempat keluar pada tengah malam. Nah ini bagaimana Pak kejadiannya saat Bapak melihat sang ibu keluar atau tokoh? Saya pas kejadian lagi di warteg Ibu. Pas pulang api udah gede. Saya aja nyariin anak istri saya. Untung istri saya udah bisa bawa anak saya Ibu. Takutnya itu anak ditinggal semua. Waduh. Mungkin kalau istri saya nggak bangun lebih dari 2 korban Bu. Mungkin keluarga saya mati semua. Iya. Mungkin ada ponakan, ada yang masih orok, mungkin bisa ada 5 orang lebih ya Bu. Saya aja 3, di belakang 8 orang Bu bisa. Bapak ini kan Bapak tadi sempat mengatakan bahwa sosok korban dan juga almarhumah ini seperti keluarga. Nah, bagaimana Pak kemudian Bapak bisa menjelaskan sosok mereka sehari-hari bersama Bapak? Sehari-harinya dia orangnya baik Bu. Suka nolong saya Bu. Dalam nolong bukan dari uang, dari pekerjaan. Dia suka ngasih saya kerjaan. Kerjaan dia jadi set Bu kerjanya. Juga proyek saya diajak-ajak. Makanya saya kehilangan Bu. Baik, saya sudah kayak saudara. Sosial tinggi. Tidak ada itu omongan dari kompor gas meledak, enggak. Soalnya Pak Jimbrong sendiri udah menyaksikan, hanya cium kabel doang, kabel listrik kebakar gitu doang. Jadi sebagai penegasan Pak, ini kan korsleting listrik yang terjadi di depan, dan berarti untuk dapur proses memasaknya sendiri di mana? Dapur memang di depan, dapur di depan, bukan di belakang, dapur di depan. Makanya Om Jimbrong bisa memastikan tuh bahwa dia nggak sedang memasak karena dia ada di depan, ngerokok di depan. Saya udah cek Bu, di rumah ini sampai rumah saya tuh keluar jam 3, setengah 3, saya merokok, saya bau kabel kebakar, saya periksa semua, nggak ada orang. Kalau buat aktivitas masak sepertinya nggak ada. Aktivitas memasak, jadi belum mulai masak? Belum, kayaknya belum Bu, belum ada. Cuman kayaknya orangnya udah bangun.